Jadi kalaupun dia punya pendapat bertentangan dengan dalil, pendapat bertentangan dengan contoh Nabi, maka tepikan pendapat itu walaupun dia memukau. Tepikan. Jelas? Karena satu dalil, satu cara menunjukkan, tidak ada alternatif yang lain. Jelas? Dua, ada sifatnya, contoh banyak, dalilnya beragam. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu dinilai oleh Allah langsung, tidak bisa ditunaikan oleh seluruh umat dengan cara yang sama. Makanya diberikan kemudian variasi, ragam. Tidak ada perubahan dalam maknanya, cuma caranya berbeda karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Atau terjadi satu situasi tertentu, dengan situasi itu ada variasi dalam amalan. Ada yang sifatnya bacaan, ada. Ada yang sifatnya gerakan, banyak. Ya. Bacaan misalnya, riwayat Al-Quran aja cara bacanya bukan satu, ada 7 riwayat yang mutawatir. Tambah 3 yang masyhur, tambah 4 yang syadz, 14 riwayat. Yang dibaca dalam sholat bisa 7 riwayat. 7 riwayat ini yang kita baca hafaz dari Asim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hafaz dari Asim. Tapi qalun Warsh dari Nafi' membaca dengan pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada. Apakah merubah arti makna? Tidak, menambah keluasan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beda baca. Itu masih biasa. Yang paling dahsyat begitu masuk ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita pakai sad, hafazan Asim. Tapi qalun dengan Warsh ada menggunakan sin. Wajah di antara wujuh qiraat qalun Warsh pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Qunbul pakai zai, murid Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Dahsyat enggak tuh? Ada yang sad, ada yang sin, ada yang zai. Apakah merubah arti? Tidak. Lantas kenapa sod pindah ke sin? Karena ada orang Arab yang lisannya nggak bisa sod. Begitu disebutkan sod, sin. Sod, sin. Utlubul ilma walau bis sin. Utlubul ilma walau bis sod. Sod, sin. Sod, sin. Sin, sod. Oh. Jadi kalau anda paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah dia. Sehari lagi buat taubat, ngapain paksa orang? Ada yang nggak bisa sod, nggak bisa sin, zai. Pak ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sad, zai. Astaghfirullahaladzim. Sad, zai. Sabun, zabun. Tuh. Sin, sad. Salaman, salaman. Anda paksa-paksa nggak bisa. Kenapa? Karena suku-suku di Arab itu nggak sama, semua sama dengan lidah-lidah kita juga. Ada yang nggak bisa mengucapkan dengan kalimat yang sama. Jadi kalau Anda paksa nggak akan ketemu. Makanya turun riwayat ini. Dulu kami saat talaqi qiraat Quran, itu ada kisah dari guru kami. 2 orang hafal Quran dua-duanya, 30 juz Anda bayangkan. Satu pakai shad, satu pakai sin. Begitu nyampe kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, ribut nih 2 orang ini. Yang satu, ente mukhti, kamu salah. Al-asah bis-sad, ihdinas siratal mustaqim. Ente li yukhti, kamu yang salah. As-sahih ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Gurunya sama. Kemudian mereka bertahkim pada gurunya, datang ngadu ke gurunya. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, "Ya bunayya anta iqra." Anakku sayang, baca kamu. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sad. Hasanan, bagus. Ente iqra. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. 1 sad 2 sin. Hasanan, bagus. Kilakuma mukhtian, kalian berdua salah. As-sahih ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Gurunya ingin mengajarkan, kalaupun Anda sudah hafal Quran, ada pengetahuan, jangan menganggap orang lain salah dulu. Boleh jadi dia punya ilmu di atas Anda, atau ada pengetahuan yang belum Anda pelajari. Diskusikan dulu.
Kalau sudah ketemu di situ Anda unggul, jangan bangga. Karena membanggakan pada yang tidak punya, itu terlampau ketinggian. Awas, orang sombong itu nestapa. Dia memandang orang lain kecil, seperti orang naik ke Monas sendirian. Dia nganggap 10 juta orang di bawah kecil semua. Dia nggak sadar 10 juta di bawah nganggap dia kecil juga di atas. Dan dia cuma satu orang. Paham? Jangan kalah lah. Kalau sudah sombong, ketinggalan sama tukang pancing. Tukang pancing lebih jagoan. 3 orang mancing, Bu. Sombong mau mancing. Yang satu mengatakan, nih umpan saya nih. Begitu saya celupin ke air, ikannya langsung pada nongol. Masya Allah. Yang kedua diam aja. Begitu dia mau menyiapkan umpan, kata yang kedua, nih umpan saya. Baru saya giniin, ikannya udah naik ke atas. Jadi dilempar om, ini ya. Yang ketiga tenang aja kan. Yang dua bingung. Kamu gimana? Kata yang ketiga, saya kalau mancing hari Sabtu, hari Jumat ikan datang ke rumah. Cuman buat nanya aja, besok mancing nggak? Nggak ada kerjaan lah kalau sombong itu. Nggak ada kerjaan. Nah, kalau terbukti orang yang salah, jangan mencela. Maafkan. Dan belajar sama-sama. Jelas ya? Nah, kalau seperti itu indah. Itulah anugerah terindah yang kita miliki.